Waktunya aku menjadi waras. Terima kasih, pagar kehidupan. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kenapa dia atau mereka kok bisa mendadak berbeda ya sama kita? Dan kamu tahu gak sih, jawaban dari ini semua ternyata bukan seperti yang kita bayangkan. Dan anehnya, ini justru bisa melipat gandakan rezeki kita secara masuk akal. Loh kok bisa? Makanya, tonton sampai habis, klik jempol ke atasnya, dan yuk kita share video keren ini. Nah sebelumnya saya punya kabar bahagia nih teman-teman. Kamu pernah gak sih pengen ngobrol sama saya di Zoom secara langsung terus bersama dengan teman-teman? Teman-teman yang mungkin sama seperti kamu gitu ya, suka dengan saya dan pengen berbagi. Nah itu bisa menjadi kenyataan. Ya, sekarang kamu lihat deh di link deskripsi yang paling atas. Di situ kamu buka, nanti ada menu baru. Nah, menu baru itu yang bisa kamu lihat untuk kamu daftarkan. Tapi kabar buruknya, kesempatannya hanya buat 5 orang aja ya. Jadi kalau kamu pengen nge-zoom bersama dengan saya sama teman-teman yang lain, asik seru-seruan kita ngobrol, itu mungkin yang kamu cari ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal ngobrol, ini ada kaitannya juga dengan jawaban untuk video ini. Kamu tahu nggak kenapa dia atau mereka berubah? Jawabannya satu. Apa mas? Ngobrol. Loh, maksudnya apa? Iya, ngobrol, berbicara. Gini loh maksud saya. Sekarang saya mau tanya, inget-inget deh ketika dulu mereka masih baik sama kita. Siapapun orang itu, siapapun dia. Di saat kita masih baik dengan dia atau mereka, ngobrolnya asik nggak? Berbicaranya asik nggak sama dia, sama mereka? Nah sekarang coba kita ingat-ingat lagi, kita cermati memori yang pernah kita lalui bersama dia dan juga mereka. Memori yang dulu masih baik-baik aja tuh hubungan kita dengan dia atau mereka. Kalau lagi ngobrol, lagi berbicara, asik ya. Baik ya dia. Tapi masa sih? Beneran baik? Yakin? Ingat-ingat lagi deh. Pasti kalau kita ingat-ingat, ada sebuah memori yang bikin kita sadar bahwa ternyata iya juga mas, dia baik sih sama saya, tapi kebaikannya sebenarnya dari dulu udah mencurigakan. Mencurigakannya tuh gimana? Gini loh, dia baik sama kita gitu, tapi kok mulutnya ketika ngobrol sama kita ngomongin orang lain terus. Pernah nggak dia atau mereka ketika ngobrol sama kita di saat baik ngomongin kejelekan orang lain? Nah itu yang tidak kita sadari. Kenapa? Nah ini, dengerin. Orang yang sering membicarakan keburukan orang lain di depanmu, dia juga pernah membicarakan keburukanmu di depan orang lain. Saya ulangi, orang yang sering menjadikan topik membicarakan keburukan orang lain di depanmu nih ketika ngobrol, ketika berbicara, jangan heran, sadari dia pun pernah loh menjadikan kamu sebagai topik bahan pembicaraan ketika dia ngobrol atau bicara dengan orang lain. Itu fakta. Kenapa? Karena itulah sifat. Dan itulah kenapa orang itu bisa tiba-tiba berubah. Ketika dia melakukan itu, ada satu perasaan yang membuat dia tidak bisa ditebak. Perasaan itu adalah entah kenapa dia selalu merasa dirinya kurang baik. Yes, orang yang selalu ngomongin kejelekan orang terus, dia adalah manusia yang sebenarnya kasihan teman-teman. Kenapa? Dia selalu merasa kurang. Kurang apa mas maksudnya? Kurang segalanya. Dia ngerasa kalau dirinya tuh gak bisa sebaik orang lain. Dia gak ngerasa kalau dirinya tuh pantas dihargai. Dia gak ngerasa bahwa hidupnya itu udah cukup. Nah, dia berubah sama kita karena dia ngiri sama kamu. Saya ulangi ya, dia atau mereka, orang-orang yang mendadak berubah sama kita padahal kita nggak ada salah sampai kita bingung, dia atau mereka itu pada dasarnya iri sama kamu, iri sama kita. Kenapa? Ya karena menurut kita tuh biasa aja kan.
Tapi menurut dia atau mereka, enggak, kita kok wow banget, kita kok keren banget perubahannya. Dan dia atau mereka ngerasa nggak sanggup seperti kita, karena kita bagi dia atau bagi mereka terlalu keren perubahan hidupnya. Jadi dia ngambek, jadi dia iri, dia tidak bisa mengendalikan rasa irinya kepadamu. Akhirnya dia berubah sifatnya, sikapnya sama kamu secara mendadak. Sampai sini mulai sadar nggak kalau ini semua benar? Renungkan. Gimana? Iya mas, aduh ini bener banget lagi, dari tadi saya ngangguk-ngangguk sendiri mas, senyum-senyum sedikit gitu, karena ini bener sih. Dia dulu pernah ngomongin orang lain terus di depan saya. Emang itu bahaya ya mas? Oh bahaya. Gini ya, orang yang selalu ngomongin kejelekan orang lain terus di depan kita, di hatinya itu penuh dengan rasa iri dan dengki. Hati-hati loh ya. Jadi kalau saya boleh kasih saran nih sama kamu sebagai sahabat saya, jangan terlalu dekat dengan teman atau orang yang selalu punya kebiasaan bahwa asik loh ngomongin keburukan si A si B. Normal loh membicarakan keburukan si C, si D. Jauhin dia ya, karena dia itu serigala berbulu domba. Dia manis di depan mata, tapi buruk di belakang mata. Itu fakta. Masa belum sadar sih? Sadar ya? Yuk senyum dulu sekarang. Good. Nah sekarang gini, Mas, tadi Mas Aryan bilang deh, ini kan semua bener banget ya mas ya, betul-betul tepat sasaran, karena ini yang saya alami juga nih mas. Cuman gimana gitu loh mas cara saya menghadapi ini semua. Dan yang paling penting, kan tadi Mas Aryan bilang, kalau ini sebenarnya bisa membuat kita melipat gandakan rezeki mas. Betul gak? Betul. Dan itu secara masuk akal, bukan teori. Bener. Itu caranya gimana? Nah, ini yang kita bahas sekarang ya. Sekarang kamu relax dulu, jangan terlalu tegang gitu mukanya. Relax aja, senyum dulu. Nah, senyum seperti itu bagus banget, terima kasih. Sekarang dengerin perkataan saya, karena ini bakal membuka mata kamu lebih lebar. Gini, teman-teman, orang-orang yang mendadak berubah itu adalah sebenarnya magnet rezeki kita yang paling besar. Saya ulangi dulu nih supaya kamu inget dulu nih, inget-inget ya. Ingat-ingat pesan saya, orang-orang yang suka mendadak berubah tanpa alasan, itu sebenarnya adalah magnet rezeki terbaik seizin Tuhan bagi kita. Loh kok bisa mas? Nah ini dia. Tadi saya bilang di paling depan apa? Ngobrol. Betul? Ngobrol. Itu kuncinya. Itulah biangnya yang membuat kamu bisa mendapatkan magnet rezeki dari ini semua. Maksudnya gini loh, ngobrol itu adalah kita berkata-kata dan berbicara, betul? Kayak saya nih, saya lagi ngobrol sama kamu. Kamu ngerasa nggak ada energi positif yang saya alirkan kepada kamu? Ngerasa ya? Itu tidak terlihat tapi kamu bisa rasakan. Sehingga dari tadi kamu senyum sendiri, ngangguk-ngangguk sendiri, iya kan? Padahal saya nggak ada di samping kamu. Ini semua hanya suara dan juga video belaka. Tapi itulah kekuatan ngobrol. Mulai detik ini, kalau kamu ketemu orang yang mendadak berubah, selalu katakan dengan suara yang terdengar telingamu, aku bersyukur ternyata aku lebih hebat dari dia. Aku bersyukur ternyata aku lebih hebat dari mereka. Kenapa? Karena kata-kata itu ketika kita ucapkan di saat hati kita sakit. Ingat ya, di saat hati kita sakit kita mengucapkan itu, efeknya lebih dahsyat 10 kali lipat buat kita yang mengucapkannya. Itu fakta. Gak percaya? Ayo kita praktekin bareng-bareng ya. Kita praktekin bareng-bareng. Itulah hebatnya pagar kehidupan. Selalu praktek untuk membuktikan. Betul gak? Yuk kita praktekin. Sekarang Pikirin orang atau orang-orang siapapun mereka, siapapun dia yang mendadak berubah sifatnya sama kita nggak tahu kenapa. Nah itu, wajahnya bayangin, boleh satu, boleh dua, boleh banyak, siapapun dia, boleh. Bayangin sejelas-jelasnya di pikiran kita sekarang wajahnya. Silakan. Oke, sudah? Sekarang bayangannya sudah jelas, sudah cukup jelas. Kamu deketin tuh bayangannya, kamu zoom in. Mukanya kamu bayangkan lebih dekat sejelas-jelasnya.
Nah, di saat ini muncul rasa-rasa nggak enak di hati kita, betul? Rasa bingung, rasa heran, rasa menyalahkan diri, betul ya? Nah, sekarang di saat perasaan itu muncul, kamu tahan rasa itu, kemudian ucapkan bersama saya. Oke? Siap? Ucapkan begini. Saya bersyukur dan saya berterima kasih karena saya bisa lebih hebat daripada dia. Saya bersyukur, saya berterima kasih karena saya bisa lebih hebat daripada mereka. Terima kasih Tuhan, saya ternyata sehebat ini. Terima kasih Tuhan, ternyata saya sehebat ini. Terima kasih Tuhan, ternyata saya sehebat ini. Selesai. Gimana rasanya? Ada semacam rasa pengen membara di dalam diri, betul gak? Seperti ada air mata pengen keluar, tapi bukan air mata sedih ini. Air mata yang kayak ada perasaan bergelora yang dasarnya itu energi positif yang pengen keluar. Nah ini energi yang akan memancing dan menarik rezeki seizin Tuhan ke dalam hidup kamu, ke dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini adalah energi super positif. Saya ulangi, karena ini adalah energi super positif. Masuk akal? Jelas? Bagus. Nah, cuman sebentar. Betul kamu. Bener. Pagar kehidupan itu, walaupun materinya di tengah-tengah udah daging, tapi kalau nonton sampai habis itu lebih daging lagi. Betul gak sih? Setuju ya? Nah, bagus. Kamu sudah mulai paham polanya. Good. Sekarang itu memang daging, tapi ada ekstra daging lagi yang ingin saya berikan kepada kamu di video ini. Apa coba? Nih, dengerin baik-baik ya. Pertama, saya harus bilang dulu terima kasih sama kamu. Yes, terima kasih sama kamu sebagai penonton Pagar Kehidupan, baik yang baru maupun yang sudah lama. Kenapa? Karena ada satu hal penting yang saya merasa bahagia banget. Terima kasih ya buat kamu yang sudah ngirim DM kepada saya di Instagram Aryan Surya Official yang memberikan testimoni. Testimoni apa? Webinar yang saya jual itu ternyata ketika dipraktekin bener-bener jadi kenyataan. Nih saya sebut namanya deh, ada yang namanya salah satunya Yofi Indriani nih. Apa kabar Yofi? Yuk kalau di komentar nongol yuk. Nah ini salah seorang yang mengikuti webinar saya dan alhamdulillah seizin Tuhan sudah bisa umroh ya. Udah umroh lagi dengan melakukan apa yang saya katakan ya. Bukan saya yang hebat, tapi kamu yang hebat yang mau praktek. Nah, kalau kamu juga pengen praktek sama seperti Yofi, caranya gimana? Di deskripsi lihat ada link yang bisa kamu lihat, di situ ada tulisan webinar. Nah, itu kamu sentuh aja, kamu check out aja, tapi sebelum check out gunakan kode voucher dong. Iya, supaya harganya lebih murah. Apa kode vouchernya? Pagar Kehidupan, nggak usah pakai spasi. Jadi kamu buruan lihat aja, kalau Yofi dan kawan-kawan bisa, kamu juga bisa seizin Tuhan. Kenapa? Karena itu masuk akal. Ingat ya kodenya, Pagar Kehidupan gak pakai spasi. Yuk, itu potongan harganya gede banget. Silakan. Nah sekarang, saya ngomong itu karena ada kaitannya dengan materi emas banget yang saya taruh di akhir. Apa itu mas? Teman-teman, coba deh abis ini, mungkin sambil kamu nonton webinar kalau yang beli gitu ya, sambil kamu coret-coret juga di kertas, karena ini membutuhkan kamu yang coret-coret di kertas. Ya, kamu coret-coret di kertas apa? Tulis secara jelas apa yang menjadi tujuan atau goal kamu dalam hidup. Saya ulangi, tulis apa yang menjadi tujuan atau goal kamu, goal kita dalam hidup. Boleh banyak, tapi coba pilih satu aja yang paling besar atau impian yang paling gong banget gitu buat kamu. Satu aja tulis di kertas. Nah, kenapa? Apa kaitannya dengan ini? Ketika kamu menghadapi orang-orang yang nyakitin kamu tadi, siapapun dia, siapapun mereka, kamu kan mengucapkan terima kasih, ya kan? Saya contohin, misalnya kamu mengucapkan gini, terima kasih, saya bersyukur, saya berterima kasih, karena ternyata saya lebih hebat daripada dia.
karena ternyata saya lebih hebat daripada mereka. Nah, abis itu kamu bersyukurnya ditambahin doa kamu. Misalnya, kamu punya keinginan besar apa? Pengen jadi orang yang hutangnya lunas. Ya udah dikatakan gitu aja. Terima kasih, saya bersyukur karena ternyata saya lebih hebat daripada dia. Saya berterima kasih, saya bersyukur, dan hutang saya pasti lunas karena saya hebat. Gitu. Saya ulangin ya, biar kamu jelas ya. Oke. Jadi kamu ambil kertas, coret-coret ya. Ini bagusnya sih sambil nonton video webinar saya yang tadi saya bilang di deskripsi tuh. Itu kenapa? Karena itu pakai coret-coret juga, melengkapi ini juga, kurang lebih hampir sama nih ya. Jadi kamu tulis di kertas, impian apa yang menurut kamu paling spesial? Sebutin satu aja ya. Misalnya tadi saya contohin hutang piutang lunas. Nah, ketika kamu sudah menulis, kamu ingat-ingat lagi orang-orang yang nyakitin kamu, yang bikin kamu sakit hati. Oke? Begitu kamu ingat wajahnya sejelas mungkin, rasa sakitnya hampir muncul lagi di hati, kamu tahan. Kemudian kamu ucapkan dengan suara lantang, saya bersyukur, saya berterima kasih karena ternyata diri saya lebih hebat daripada dia. Saya berterima kasih, saya bersyukur, dan saya yakin hutang saya sudah lunas selunas-lunasnya karena saya hebat. Atau kalau kamu jodoh, dan saya yakin seizin Tuhan jodoh terbaik saya datang karena saya hebat dan pantas. Wah, kalimat yang kurang lebih seperti itu, kalau kamu ucapkan itu menarik. Menarik apa yang kamu ucapkan karena setiap perkataan adalah bagian dari doa. Betul apa betul? Renungkan deh. Pernah gak sih kamu mengatakan sesuatu tiba-tiba kejadian? Nah itu bukti perkataan adalah doa. Ya. Jadi sekali lagi ini video emas banget. Kamu sudah menonton sampai habis. Itu bukti bahwa kamu adalah spesial. Dan ingat pesan saya, yang hebat itu bukan saya, tapi Tuhan yang membawa kamu kepada video ini. Banyak bersyukur ya, seperti yang saya ajarkan di video ini, dan banyak-banyaklah untuk menyadari bahwa ternyata tidak ada hal buruk dalam hidup kita. Yang ada hanyalah pikiran buruk yang tidak terkendali. Kamu sadar nggak pikiran buruk kamu ternyata bisa jadi obat dan vitamin karena video ini? Hebat ya? Yuk, kalau kamu suka dengan ini, klik jempol ke atasnya, dan kembali saya ingatkan, lihat di deskripsi, karena deskripsi dari Pagar Kehidupan, terutama di video ini, itu emas banget. Kamu lihat, kamu sentuh, kamu beli dengan kode Pagar Kehidupan untuk dapat diskon yang banyak. Ingat ya, nggak pakai spasi Pagar Kehidupannya. Oke. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sejuta cerita, terima kasih.